Epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman mengatakan, apa yang dilakukan oleh peneliti vaksin Nusantara sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Bahkan, sejumlah anggota DPR diketahui menjadi relawan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. Yang jelas sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Riset produk kesehatan itu masalah besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kata Diki kepada Kompas.com, Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Kalau satu lembaga yang punya otorisasi dalam hal riset kesehatan ini diabaikan, berarti pelaku riset ini tak memahami kaidah ilmiah, lanjut dia. Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan, vaksin Nusantara belum layak mendapat izin uji klinis fase 2. Dalam temuan BPOM, sebanyak 71,4% relawan uji klinis mengalami kejadian tak diinginkan, KTD, berupa nyeri otot hingga gatal-gatal. Selain itu, ada sejumlah syarat yang juga belum dipenuhi. Syarat yang belum dipenuhi diantaranya adalah cara uji klinik yang baik, proof of concept, good laboratory practice, dan cara pembuatan obat yang baik. Langkah BPOM sudah tepat. Menurut Diki, langkah BPOM untuk tidak mengeluarkan izin uji klinis fase 2 sudah tepat. Jika ada pihak yang menolak rekomendasi itu, Diki mengatakan, pemerintah harus berani bertindak tegas karena berbahaya dan tidak memahami prosedur atau metode ilmiah. Ia mengatakan, salah satu contoh ketidakpahaman pelaku riset di balik vaksin Nusantara adalah melibatkan relawan yang sudah divaksin. Yang namanya riset uji fase I dan 2 itu ada metodologinya dan tidak boleh orang yang sudah divaksin dijadikan relawan, sudah tidak masuk kriteria, kata Diki. Ini salah kaprah. Ini berbahaya ketika ada satu riset yang tidak merujuk dan berpedoman pada kaidah ilmiah. Namanya bukan riset, dan itu tidak bisa menjamin keamanan. Harus ada ketegasan dari pemerintah, lanjut dia. Diki menyebutkan, strategi pandemi harus memilih teknologi riset yang jelas dan memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam memberikan dampak pada kesehatan masyarakat. Misalnya, penggunaan mRNA dalam vaksin COVID-19. Meski relatif baru, vaksin dengan metode mRNA memiliki rujukan ilmiah yang kuat. Nah, kalau bicara vaksin Nusantara, teknologinya saja masih dalam kajian panjang. Studi praklinis masih terus dilakukan karena banyak hal yang belum mendapatkan hasil meyakinkan, ujar Diki. Terkait metode dendritik yang digunakan vaksin Nusantara, Diki menilai, kurang tepat untuk digunakan sebagai strategi kesehatan masyarakat. Selain membutuhkan SDM yang banyak dan intensif, vaksin itu juga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terlepas dari itu, Diki mengingatkan, suatu riset disebut valid dan akurat jika tahapan ilmiahnya ditaati dan dibuktikan.